Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan orientasi visi dan misi sekolah oleh Ibu PLT Kepala Sekolah kita, yakni Ibu Rika Ramadhani. Yang terhormat kepada Ibu Pengawas Pembina Kecamatan Pareman Timur, Ibu Redawati, dan Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Majelis Guru yang hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita akan melihat dan menyaksikan penampilan presentasi visi misi SDN 11 Kota Berapa oleh Ibu PLT Kepala Sekolah. Kepada Ibu Rika Ramadhani, disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Pengawas Pembina Gugus 1 Kecamatan Pareman Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 11 Kota Merapa, yang saya hormati Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SDN 11 Kota Merapa. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan presentasi visi misi sekolah, baiklah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beri salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baiklah, hari ini 17 September 2024, saya akan mempresentasikan visi misi SDN 11 Kota Merapa Kecamatan Pareman Timur, yang mana di sini adalah salah satu tugas observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah di aplikasi PMM. Baiklah, saya mulai saja. Adapun maksud dan tujuan presentasi visi misi sekolah. Yang pertama itu dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada aplikasi PMM. Yang kedua, sebagai upaya mempresentasikan visi misi satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Visi misi sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan sebuah lembaga pendidikan. Apa itu visi? Visi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai suatu sekolah. Visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam jangka panjang. Nah, apa itu misi? Misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang tadi. Misi ini menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program dan aktivitas sekolah. Nah, pentingnya visi misi sekolah. Yang pertama itu mengarahkan, artinya di sini memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Yang kedua yaitu meningkatkan. Dengan visi misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visinya. Yang ketiga, mendorong perbaikan berkelanjutan. Yaitu di sini maksudnya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Yang keempat yaitu membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang khas yang dapat dikenali oleh publik. Nah, komponen apa saja yang ada dalam menyusun visi misi
sekolah. Yang pertama itu kita menentukan tujuan strategis. Tujuan strategis di sini maksudnya itu tujuan yang ingin dicapai sekolah dalam jangka panjang. Yang kedua yaitu nilai-nilai luhur. Visi misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur seperti yang termuat dalam profil pelajar Pancasila. Yang ketiga keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakan sekolah dari lembaga lainnya. Yang keempat yaitu landasan. Visi misi harus memberikan landasan yang kokoh untuk berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan, baik dari segi akademik, keuangan maupun infrastruktur. Nah, proses penyusunan visi misi sekolah. Adapun 3 langkah atau tahap proses penyusunan visi misi sekolah ini. Yang pertama kita harus menganalisis dulu. Apa yang kita analisis itu identifikasi dulu kebutuhan sekolah, kondisi sekolah, dan tantangan apa yang kita hadapi di sekolah kita ini. Yang kedua yaitu merumuskan cita-cita. Maksud di sini yaitu merumuskan cita-cita yang menjadi visi jangka panjang yang ingin kita capai di sekolah kita ini. Yang ketiga, menyusun langkah strategi. Berdasarkan visi yang jelas, sekolah menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya. Nah, waktu penyusunan KOSP, kita sudah menyusun visi dan misi SDN 11 Kota Merapak, yaitu visi dan misi SDN 11 Kota Merapak di tahun 2024-2025, yaitu mewujudkan siswa yang berbudaya, generasi cerdas, cinta lingkungan, inovatif, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun misi SDN 11 Kota Merapak. 1. Menanamkan sikap akhlakul karimah dan giat dalam beribadah. Yang kedua, meningkatkan proses belajar mengajar dengan proses pembelajaran PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan minat baca siswa. Yang keempat, mendorong dan memfasilitasi siswa dalam membuat keterampilan dari barang bekas. Yang kelima, mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau, bersih, indah, dan sehat. 6. Mewujudkan perilaku peduli lingkungan melalui pembiasaan yang positif. 6. Membiasakan hidup bersih dan sehat. 7. Mengembangkan materi ajar berbasis lingkungan hidup. Nah, adapun tujuan SDN 11 Kota Merapak, yaitu yang pertama, terwujudnya siswa yang selalu taat beribadah kepada Allah. 2. Terwujudnya siswa yang mempunyai daya saing yang kompetitif. Yang ketiga, terwujudnya siswa yang memiliki karakter bangsa yang kokoh terhadap NKRI. Yang keempat, terwujudnya siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kelima, terwujudnya siswa yang memiliki keterampilan, kepramukaan, dan kesenian untuk kehidupannya nanti. 6. Siswa memiliki dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kepramukaan, dan kesenian untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Yang ketujuh, terwujudnya siswa yang sehat jasmani maupun rohani. Nah, demikian itulah presentasi visi misi SDN 11 Kota Merapak. Kemudian selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Rika Ramadhani yang sudah memaparkan visi dan misi sekolah kita. Sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, apakah ada yang ingin bertanya dari visi dan misi sekolah yang sudah dipaparkan tadi? Oke, ini kita tampung dulu pertanyaannya atau gimana, Bu Rika? Kita kumpulkan aja. Ya, kita tampung dulu pertanyaannya ya Bapak Ibu semuanya. Kepada Ibu Dian, disilakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan
Bapak Ibu ingin bertanya? Iya, diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga Bu Rika sudah menjelaskan visi misi yang sudah Ibu jabarkan tadi. Cuma di sini saya hanya ingin sedikit bertanya lagi, bagaimana proses penyusunan visi dan misi yang disampaikan tadi Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tadi, apa itu misi? Bu Rika minta jelaskan kembali. Dan pertanyaan kedua, bagaimana proses penyusunan visi dan misi sekolah? Untuk pertanyaan ketiga, ada Bapak Ibu semuanya? Ya, kepada Pak Hardianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Ibu Rika tadi menjelaskan tadi tentang mengenai visi dan misi, di sini saya timbul pertanyaan, yaitu apa itu visi? Sekian itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang itu berkaitan misi. Oke, sudah 3 pertanyaan terkumpul. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpartisipasi. Bu Rika, pertanyaan pertama ditanya oleh Bu Dian, apa itu misi? Mungkin Bu Dian ingin diulang kembali apa yang disebut dengan misi. Dan dari Bu Dina tadi, bagaimana proses penyusunan visi dan misi sehingga terbentuklah visi misi sekolah. Dan yang ketiga, apa itu visi? Terima kasih kepada Bapak Ibu bertanya. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu Rika. Pada Bu Rika disilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Bapak Ibu Guru mengenai presentasi kita tadi tentang visi dan misi SDN 11 Kota Merampak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, visi tadi adalah cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai suatu sekolah. Nah, jadi suatu sekolah ini setiap tahun ajaran baru dia harus membuat visi misi sekolah. Jadi visi tadi ini adalah apa cita-cita yang ingin kita capai di tahun 2024-2025 ini. Gambaran seperti apa yang ingin kita capai untuk sekolah kita ini. Nah, jadi visi tadi artinya jadi cita-cita atau gambaran masa depan yang ingin dicapai suatu sekolah. Ya. Yang tadi bertanya adalah Pak Hardianto. Apakah Pak Hardianto sudah paham dengan pengertian visi tadi? Itu setelah Ibu jelaskan. Ya. Oke, jadi terima kasih. Nah, lanjut pertanyaan kedua tadi oleh Ibu Dina Mardian, yaitu bagaimana proses penyusunan visi misi sekolah. Nah, seperti setelah dijelaskan tadi, ada 3 proses yang harus kita lalui untuk menciptakan atau menentukan visi misi sekolah. Yang pertama tadi adalah kegiatan pertama itu menganalisis. Yang kedua merumuskan cita-cita. Yang ketiga menyusun langkah strategi. Nah, di sini katanya tadi diulang lagi ya. Analisis tadi ini kita lihat dulu apa kebutuhan dari sekolah kita, bagaimana kondisi sekolah kita, dan apa tantangan yang kita hadapi di sekolah kita ini. Nah, menganalisis ini kita pelajari dari tahun sebelumnya. Apa saja kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan di sekolah kita ini. Kemudian bagaimana kondisi di tahun kemarin dan tantangan seperti apa yang kita hadapi di tahun kemarin, kita perbaiki di tahun ini. Nah, kemudian kita rumuskan cita-citanya. Setelah kita melihat kebutuhan, kondisi, dan tantangan dari sekolah kita, maka kita rumuskan cita-cita dari sekolah kita. Nah, cita-cita ini kita rumuskan
menjadi visi jangka panjang yang ingin kita capai. Jadi cita-cita ini untuk tahun berikut ini, di tahun ini 2004-2025, apa yang kita cita-citakan di SDN 11 Kota Merapak ini? Misalnya kita memperbaiki prestasi sekolah, misalnya meningkatkan mutu sekolah. Nah, yang ketiga, menyusun langkah strategi. Jadi untuk mewujudkan cita-cita tadi dan setelah menganalisis kebutuhan, kondisi dan tentang sekolah ini, maka kita susun strateginya. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan cita-cita yang ingin kita capai tadi. Nah, berdasarkan visi yang telah jelas, nah kita menyusun misi atau langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkannya tadi. Nah itu proses penyusunan visi misi sekolah. Baiklah, bagaimana Ibu Dina? Baiklah, terima kasih. Lanjutnya pertanyaan yang pertama tadi ya dari Ibu Dian, apa itu misi? Nah, di sini dijelaskan kembali, misi adalah langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tadi. Nah, setelah kita menentukan visi tadi, setelah kita menganalisis kondisi, kebutuhan dan tentang sekolah, terbentuklah visi tadi. Nah, visi yang telah terbentuk tadi, ya muncullah namanya misi. Nah, misi ini langkah-langkah bagaimana cara kita untuk mewujudkan visi tadi. Nah, misi ini menjelaskan bagaimana visi tersebut akan dicapai melalui program-program dan aktivitas sekolah. Nah, bagaimana Bu Dian? Apa sudah paham? Nah, baiklah, kita lihat lagi yang visi dan misi SDN 11 Kota Merapak tadi. Nah, visi SDN 11 Kota Merapak. Nah, menurut Bapak dan Ibu, apakah visi SDN 11 Kota Merapak ini kita nih sudah cocok dengan sekolah kita? Yaitu mewujudkan siswa yang berbudaya, generasi cerdas, cinta lingkungan, inovatif, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apakah itu sudah sesuai dengan sekolah kita menurut Bapak Ibu? Ya, berarti dan setuju dengan visi yang kita buat ya untuk SDN 11 Kota Merapak. Nah, misinya tadi, misi SDN 11 Kota Merapak tadi ada 7 atau 8 tadi. Nih, ada 7 misi SDN 11 Kota Merapak. Nah, dari visi yang tadi muncullah 7 misi atau langkah strategis kita untuk mewujudkan visi tadi. Bagaimana menurut Bapak Ibu, apakah misi SDN 11 Kota Merapak ini sudah sesuai dengan sekolah kita? Bagaimana? Sudah sesuai, sudah cocok dengan sekolah kita. Baiklah, berarti Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang saya jelaskan, kemudian sudah setuju dengan visi dan misi SDN 11 Kota Merapak yang telah kami tuangkan di sini. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang visi dan misi SDN 11 Kota Merapak. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah pemaparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rika Ramadhani, yaitu mengenai visi dan misi sekolah. Visi itu adalah berupa gambaran, arah dan tujuan sekolah kita, sedangkan misi itu adalah langkah-langkah strategis yang diturunkan daripada visi. Dan cara penyusunan visi misi sekolah, yang pertama yaitu kita analisis dulu dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kita sampaikan apa cita-cita kita. Dan yang ketiga, baru kita susunlah visi dan misi sekolah bersama-sama. Semoga kedepannya sekolah kita dapat mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan yang disusun dalam jangka pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 yang sesuai pula dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Bu Rika Ramadhani yang sudah menyampaikan arahan dan materi
Semoga